Apa ya, kalau saya sih Mau nanya boleh. Komen boleh, nanya mungkin boleh. mau cerita kali Silakan. ya. Kebetulan saya tuh memang bukan sering, bahkan udah lama banget bergulat dengan melepaskan seharusnya gitu. Sampai di tahap realisasi bahwa seharusnya itu tuh terkadang kita tuh nggak sadar gitu. Kayak yang tadi sempat dimention kan juga Mas ini bilang itu tuh terprogram gitu, entah dari orang tua atau mungkin environment sekitar gitu. Sampai kata seharusnya tuh terus menghantui saya ketika, dan saya sadar itu ketika saya mulai bekerja di kantor gitu. Ketemu sama bos, ketemu sama rekan gitu. Kok kayak gini sih kerjaannya, mestinya nggak kayak gitu gitu. Atau misalkan itu kan si itu lagi bikin ini, kita seharusnya lebih daripada itu gitu. Itu ke program lagi ke saya gitu. Kemudian saya mulailah terus berkarir dan lain-lain. Itu jadinya ikut dalam setiap keputusan karir saya. Tapi yang saya nggak sadar itu tuh sebenarnya menggerogoti diri saya gitu. Saya jadi berekspektasi terlalu tinggi sampai di titik yang mungkin nggak masuk akal gitu saat itu. Untuk saya melakukan A atau saya melakukan B gitu. Sampai kemudian sampai sekarang pun saya masih belajar. Terutama jadinya terkadang saya suka mengingatkan diri saya lagi juga untuk lebih humble gitu. Terkadang kalau misalnya dalam dunia pekerjaan tuh misalkan melihat ada yang belum mengerti caranya gitu atau apa, itu tuh kadang suka agak yang kenapa sih gitu, padahal kayaknya itu gampang banget dilakukan gitu. Seharusnya kan dia nggak melakukan itu gitu. Tapi karena tadi saya juga jadi ingat, oh ya mungkin saya ke-trigger karena saya justru masih punya hal itu di diri saya gitu. Jadi terima kasih banyak hari ini saya diingatkan lagi gitu untuk terus memanage diri saya, terutama juga ekspektasi. Dan saya tuh ngerasa sampai sekarang itu masih jadi hal yang masih jadi hal yang cukup sulit gitu bagi saya untuk memahami mana yang memang ini ekspektasi di luar gitu, yang kemudian terprogram di kepala saya terus jadinya malah seharusnya yang sebenarnya nggak harus gitu. Gimana sih jelasin? Atau memang kayak gimana ya? Iya, kayak seharusnya tapi nggak harus gitu sebenarnya gitu. Dan mungkin itu diberikan oleh yaitu eksternal atau mungkin orang tua atau teman-teman gitu. Dan merelakan itu atau aware mengenai itu tuh masih terkadang sulit gitu bagi saya. Dan jadinya malah kalau nggak aware, malah jadinya saya malah melakukan itu ke environment saya sendiri gitu, yang jadinya malah jadi kok gitu sih gitu. Begitu sih. Jadi terima kasih banyak hari ini atas sharingnya. Thank you. Silakan Pak Denny. Mungkin saya komen dikit ya. Jadi saya paham betul itu seperti apa, karena sampai dengan pekerjaan saya sebelum ini, saya kerja di perusahaan konsultan internasional yang ultra kapitalis. Bukan cuman kapitalis ya, ultra kapitalis. Jadi dalam lingkungan seperti itu memang kita itu dipacunya sampai limit menjelang sakit jiwa lah gitu. Rasa ya. Saran saya adalah kita tidak perlu melakukan dikotomi, misah-misahin gitu ya, kontekstual aja. Manakala kita sedang berada di lingkungan seperti itu, memang tuntutan pekerjaannya seperti itu, di dalam konteks itu kita berjalan seperti itu. Kita sendiri bisa berjarak sehingga kita tahu bahwa ini adalah tuntutan pekerjaan aja, bukan Denny, Bukan diri sejatiku. bukan diri sejati saya gitu. Karena yang namanya kehidupan modern pasti ketemu beginian terus. Dan kalau kita berusaha mencari antitesisnya terus, pusing. Jadi saran saya, ini saya bolak-balik ngomong sama Bang Dame, kita pakai topinya beda-beda aja.
Topi sebagai pekerja, topi sebagai suami, topi sebagai ayah, itu kan beda-beda. Sehingga kita bisa appropriate di dalam setiap konteks itu. Bang Damai menerjemahkan appropriate itu soleh gitu kan. Kita appropriate di tempat kerja, kita appropriate di rumah tangga, kita appropriate sebagai teman dan sebagainya. Dan kita sendiri tahu persis, aku ini siapa sih? Gitu. Aku ini bukanlah aku yang harusnya. Pada saat bekerja kan ada target, ya udah target masuk. Ada koordinasi, ya udah koordinasi align gitu kan ya. Tapi tidak perlu kemudian diri kita didefinisikan oleh pekerjaan kita gitu. Mungkin yang perlu kita mulai justru adalah saya bukanlah pekerjaan saya. Saya tidak ditentukan oleh pekerjaan saya. Karena kalau kayak gini, begitu pensiun nanti post power syndrome bingung loh. Tiba-tiba galau gitu. Begitu kurungan saya ini hilang, bingung. Tapi kalau dari sekarang kita itu sadar bahwa setiap tempat itu ada aturan mainnya, ya udah kita kan ikut. Cara paling gampang Bapak Ibu adalah nganggep samalah. Kalau saya lagi badminton ada aturannya, saya volley ada aturannya, pingpong ada aturannya lagi. Ya udah, ikut gitu aja. Kan juga nggak masuk akal ya kalau jurus-jurusnya pingpong saya pakai buat tenis gitu, kacau malah gitu. Kira-kira gitu sederhananya. Jadi itu saya kira cara yang lebih praktis ketimbang kok gue gini ya, kan gue harusnya nggak harusnya, bingung kan? Aku harusnya tidak harusnya lagi, loh itu terus jadi harusnya juga. Jadi masing-masing dibalikin ke nature-nya itu Ke ya? nature-nya, ke ininya, ke habitatnya lah. Iya, ke habitatnya.